Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita, rahayu, rahayu, rahayu. Bertemu lagi dengan saya, MBSK Yusro. Nah, pada pelajaran kali ini kita akan belajar lagi tentang bab baru. Namun sebelum itu, mari kita lihat paling apa sih yang kita pelajari. Nah, untuk yang kemarin itu kita belajar tentang penggunaan teknologi informasi di kehidupan nyata ya. Jadi kan bisa digunakan untuk macam-macam untuk teknologi itu. Nah, ada yang ingat anak-anak semua apa yang kemarin kita bahas? Agak lupa, Pak. Agak lupa. Pak. Oke. Nah, biar nggak lupa, kita berdoa dulu. Silakan, salah satu mimpin doa. Baik, Pak, saya saja yang mimpin doa. Oke, Baik, siap, teman-teman, Mas. sebelum Silakan. kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu untuk mendapat keberkahan di pagi hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mas Hendy sudah mau mimpin doa. Nah, oke, ini akan saya absen dulu ya. Ini semuanya sudah absen dulu tadi di link yang biasa kita gunakan untuk absen. Ya, sudah di-scan ya untuk absennya. Ya, Pak. Ini ada yang nggak masuk? Siapa nggak masuk? Kemarin saya nggak masuk, Pak. Hari ini nihil, Pak. Ya, kita doakan ya, semoga dia cepat sembuh. Nah, biar bisa ikut pelajaran lagi, gabung dengan kita lagi. Oke. Nah, jadi kembali ke materi tadi, minggu kemarin kan yang kita bahas tentang teknologi informasi di kehidupan nyata. Nah, hari ini kita akan melanjutkan lagi. Nah, untuk itu, mari kita akan melanjutkan ya. Saya akan tampilkan, ini ada skrip presentasi, silakan nanti dilihat. Nah, sudah muncul ya semuanya ya. Ya. Nah, Ya, sudah, jadi Pak. hari ini kita akan belajar tentang integrasi antara aplikasi Office atau ada di dalam pengolah kata, pengolah angka, dan presentasi. Ada yang tahu apa itu integrasi? Belum, Pak. Belum. Loh, Nah, integrasi adalah menggabungkan aplikasi lain dalam satu aplikasi untuk memudahkan pekerjaan. Hal ini dapat dilaksanakan dalam aplikasi pengolah kata ataupun dengan pengolah angka ataupun pengolah presentasi. Oke, nah materi yang kita pelajari itu nanti ada macam-macam, ada tipografi, dentasi dan sebagainya. Nah, tapi nanti kita masuk ke bagian tahap awal dulu tentang pengenalannya. Nah, oke. Nah, sebelum kita mulai, nah ini dari apa yang Bapak tampilkan di layar, silahkan. Itu di-scan ya. Itu juga sama dengan yang ada di LKPD. Siapa? Nah, terus kita juga bisa melihat di sini. Nah ini nanti video ini kalian analisa apa saja, terus nanti apa yang ada di LKPD yang kalian terima itu nanti kalian kerjakan di sini. Di adalah seorang petugas kontrol di Pusat Pengendalian Distribusi Listrik Wilayah. Dia dan timnya yang bekerja 24 jam mendapat tugas untuk mencatat tingkat pemakaian listrik per daerah pada jam tertentu. Data tersebut dibutuhkan untuk analisa sehingga distribusi listrik menjadi lebih baik sesuai dengan beban pada masing-masing daerah dan pada jam tertentu. videonya Mengingat lambat ya, Pak. kapasitas listrik sangat Ya, terbatas. maaf ya koneksinya Budi ya. sudah memiliki data untuk 1 bulan yang lalu, namun data hanya berupa tabel dan angka Padahal kemarin malah lebih saya baru bayar membingungkan. SPP, Pak. Untuk Masa itu, internet- Budi menggunakan maaf, fitur ini kan conditional tidak hanya formatting masanya di tempat yang kita, sekarang juga di sangat tempat mudah lain. diakses dari tab Home Menu Style. Dengan menggunakan color skills yang terdapat pada conditional formatting, maka Budi dengan cepat dan mudah dapat melihat pada jam berapa Mas, saja barunya di mengantuk, masing-masing Bro. wilayah mengalami beban puncak. Melalui fitur ini, Budi dapat membuat Saya belum jadwal sarapan, lengkap Pak. untuk pembagian daya listrik Tadi malam berdasarkan saya daerah bantu dan itu jam buat sehingga itu, mencegah buat terjadinya jualan, Pak. pemadaman listrik. Dian adalah seorang engineer. Nah, itu tadi ya, kalian sudah bisa melihat salah satu sampelnya. Nah, Iya, Pak. terus dari video tersebut, nah kalian kerjakan apa yang di LKPD yang tadi Bapak bagikan. Nah, silakan. Nah, itu nanti. Siapa? Terus Ya, sambil kita lanjutkan. Nah, silakan ya, itu untuk link yang di LKPD itu juga diklik. Nah, nanti Bapak akan membuat kelompok untuk kalian. Nah, di situ
nanti dalam kelompok kita akan belajar lebih intens lagi. Jadi nanti kita akan kelompokkan masing-masing. Oke, silakan, sudah diklik ya. Nah, jadi ini sudah keluar kelompoknya. Sudah, Pak. Ini dari layar Bapak sudah terlihat. Nah, jadi Pak Imam nanti dengan si Ius, terus Mbak Fitri dengan Mas Gofur ya, sama Mas Farid dengan Indi. Ye. Nah, Siapa? oke. Setelah itu, silakan kita lanjut lagi. Kita lihat ke presentasinya yang tadi. Nah, sudah ya sambil dikerjakan ya untuk di LKPD-nya ya. Nah, kalau sudah, mari. Ini ada soal pretest. Ya, Bapak ingin tahu seberapa paham kalian. Jadi untuk sebelum kita mulai pelajaran biar saya tahu, oh kalian yang paham di bagian apa. Nah, itu silakan ya. Linknya diklik atau kalian scan saja di LKPD, itu juga sudah ada. Nah, itu silakan diakses. Terus kalau yang masih kesulitan, itu modulnya juga silakan diakses ya. Ini tinggal diklik, ini sudah terhubung ke modul semua. Oke. Siapa? Kita masuk lagi, apa itu integrasi? Jadi integrasi adalah serangkaian proses untuk menghubungkan beberapa sistem komputer dan software, aplikasi baik secara fisik maupun fungsi. Nah, untuk penjelasan secara detailnya, ini kita lihat di video lagi ya. Nah, biar kalian juga tidak jenuh, karena kalau kita cuma membaca kadang kita ngantuk ya kan. Nah, coba kita lihat di videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya MSK Yusro. Saya di sini adalah guru mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi atau Informatika. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang materi baru. Materi adalah sebagai berikut. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang integrasi aplikasi perkantoran atau Office. Sebelumnya, apakah kalian sudah tahu apa itu integrasi? Ya, integrasi adalah hubungan. Jadi sebagai contoh, ada kalanya kita perlu membuat sebuah laporan yang membutuhkan data dari berbagai jenis file aplikasi perkantoran yang kita pergunakan. Dengan adanya integrasi komputer, maka akan terjadi hubungan baik secara fisik maupun secara fungsi dari aplikasi-aplikasi tersebut. Sistem ini disebut dengan sistem integrasi komputer. Untuk mencoba, hal pertama yang kita lakukan adalah membuka Microsoft Word. Kita gunakan blank dokumen. Nah, di sini, semisal dalam aplikasi Word, kita akan mengadakan integrasi dengan aplikasi Microsoft Excel. Hal pertama yang kita lakukan, ini kita bisa menggunakan perintah, misalkan pada saat membuat tabel, yaitu dengan insert, lalu kita pilih tabel. Kalau dengan cara yang sederhana, atau cara pada umumnya tanpa integrasi, kita tinggal ketikkan saja di sini. Kita butuhnya berapa baris, lalu kolomnya ada berapa. Nah, namun, untuk integrasi, yang kita pilih bukan yang ini, namun dalam ini. Ada Excel spreadsheet. Tinggal kita ketikkan, klik. Maka akan muncul sebuah pop-up tampilan dari lembar kerja Excel. Nah, di sini kita bisa mulai menuliskan apa yang kita butuhkan. Misalkan
Pada sudah seperti ini kalau kita close, maka akan muncul di lembar Word. Nah, jadi seperti ini. Kalau kita butuh mengedit juga sama, yang kita klik saja. Lalu, bisa juga itu diterapkan dengan perintah cut, copy, dan paste. Jadi, di sini secara mudah, integrasi Office adalah menggabungkan aplikasi lain dalam satu aplikasi untuk memudahkan pekerjaan. Hal ini dapat dilaksanakan dalam aplikasi pengolah kata Word dengan pengolah angka Excel maupun dengan pengolah presentasi PowerPoint. Sedangkan kalau untuk menggunakan cut, copy, dan paste, kita tahu dulu apa yang menempel atau meletakkan. Caranya, yang setelah Excel terbuka, misalkan kita akan ambil daftar nilai atau file yang sudah ada. Misalkan ini. Lalu, setelah itu, data yang kita butuhkan, kita copy. Klik kanan, copy. Bisa juga gunakan menu di sini, di toolbar. Lalu, kembali ke Word. Di sini kita paste. Nah, paste di sini gunakan paste spesial. Nah, ini ada macam-macam ya. Nah, ini. Gunakan yang link and use destination style. Nah, maka data ini akan sama persis dengan yang ada di Microsoft Excel. Dan pada saat kita yang merubah, ini juga datanya nanti akan ikut otomatis berubah ke Excel. Begitu juga sebaliknya. Nah, itu yang dapat kita pelajari tentang integrasi aplikasi perkantoran dalam Microsoft Word dan Microsoft Excel. Terima kasih sudah belajar bersama kami. Saya Ari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah kita lihat ya videonya. Sekarang buka di LKPD-nya, kita lanjutkan belajar lagi. Silakan. Siapa? Nah, sambil dicoba, kita praktekkan, kita bareng-bareng, kita analisa sesuai kelompok masing-masing ya. Nah, oke anak-anak. Nah, setelah tadi kita belajar, nah kita sudah tahu ya, jadi manfaatnya seperti apa. Nah, terus Bapak ingin tahu apa sih yang jadi kendala atau bagaimana pemahaman kalian tentang materi ini? Silahkan kerjakan post-test berikut ya, silahkan diklik. Oke, nah terus ini Bapak sambil ngecek ya tugas kelompok kalian. Nah oke silahkan, ini kelompok mana dulu yang mau maju? Atau mau Bapak yang milih? Kalau Bapak yang milih berarti Bapak pilih dari yang nilainya paling bagus dahulu. Oke silakan ya, ayo Ya, Mas pilih Farid. saja, Pak. Ya Mas Farid silakan dengan kelompoknya untuk dipresentasikan ke depan. Iya Pak, ayo Mas Yendi, maju Mas. Siap, Pak. Oke. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam. teman-teman. Waalaikumsalam Ini warahmatullahi presentasi wabarakatuh. dari kelompok kami. Ya, sekian presentasi dari kami. Bagus sekali, terima kasih Mas Farid. Tepuk tangannya anak-anak untuk Mas Farid dengan kelompoknya. Oke, nah sebelum itu kita sebelum akhiri ya, saya akan membuat refleksi ini. Jadi apa yang kita ketahui tentang pembelajaran tadi? Jadi setelah kita tadi mencoba mempraktekkan apa itu integrasi Office, maka kita dapat menyimpulkan bahwa penggunaan integrasi Office ini sangat membantu pekerjaan kita berkaitan dengan pengolahan dokumen agar lebih efektif dan efisien. Lalu untuk pertemuan selanjutnya berarti kita akan belajar ke tahap berikutnya. Jadi kalau tadi baru Word dengan Excel, kita akan coba untuk dengan aplikasi yang lain yaitu dengan OLE atau Object Linking Object dan embedding ya OLE. Oke. Itu presentasi yang saya sampaikan. Oke, untuk mengakhiri
pembelajaran kita hari ini. Nah, saya persilahkan, siapa ini yang mau memimpin doa? Imam, Pak. Nah, Mas Imam, silahkan Mas Imam. Ya teman-teman, sebelum mengakhiri kegiatan pelajaran dari Pak Isro, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Pak Isro. Assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar ya.